Pemerintahan Prabowo lagi nyusun roadmap besar nih buat ngejar pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai 7,5% di tahun 2027. Dan kalau roadmap ini jalan sesuai rencana, target akhirnya adalah ekonomi Indonesia bisa tembus 8% di tahun 2029. Terdengar ambisius? Jelas. Prabowo. Mustahil? Belum tentu juga. Jangan langsung ngetawain sebelum lihat arah mainnya dulu. Yuk kita bahas. Jadi gini, Presiden Prabowo punya target bahwa di tahun 2029 pertumbuhan ekonomi Indonesia meroket hingga 8%. Dan rencana itu nggak datang begitu saja. Bappenas bilang rencananya bakal dicicil setiap tahunnya. Tahun 2026 ditargetkan naik ke sekitar 6,3%. Tahun 2027 dipasang target sampai 7,5%. Tahun 2028 sekitar 7,7%. Dan 2029 ditargetkan bisa menyentuh 8%. Dan jujur aja target segini memang berat, karena selama bertahun-tahun ekonomi Indonesia muternya di angka 5%-an aja. Tetapi satu hal yang mereka lupa, Indonesia saat ini bukan lagi sekedar pasar negara lain. Saat ini Indonesia juga menjadi salah satu raksasa ekonomi baru di dunia, baik dari potensi demografi atau akselerasi ekonomi yang terus tumbuh. Keren kan? Terus, apa modal yang kita punya untuk menuju ke sana? Tapi satu hal yang sekarang mulai berubah adalah arah pembangunan Indonesia udah nggak cuma bertumpu di Jakarta. Pemerintah mulai dorong daerah buat jadi pusat pertumbuhan baru. Karena kalau cuma Jakarta terus yang dibebanin narik ekonomi nasional, ya susah juga mau lompat tinggi. Realisasi itu bakal kita lihat ya dalam 3 tema besar fokus pemerintah, yaitu mendorong produktivitas, investasi, serta industri yang nantinya sesuai dengan keunggulan setiap daerah. Makanya sekarang fokusnya mulai diarahkan ke produktivitas, investasi, dan industri sesuai potensi tiap daerah. Contohnya Sulawesi didorong jadi kawasan industri berbasis sumber daya alam. Sumatera mulai diarahkan ke bioindustri dan kemaritiman. Dan wilayah timur Indonesia juga mulai dipush supaya pertumbuhannya lebih mantap lagi. Saat ini Indonesia butuh fokus. Realisasi mimpi Pak Presiden itu nggak hanya dari uang pajakmu. Pemerintah saat ini juga lagi kerja keras dari ekspansi lewat Danantara ke berbagai bidang dengan tujuan untuk membangun industri yang berbasis teknologi. Salah satunya, kita punya 5.000 kampung nelayan merah putih dan 4.582 kapal ikan untuk mendukung ketahanan pangan Indonesia. Program yang gede-gede juga banyak dan lu tentu juga udah tahu kan? Misalnya makan bergizi gratis, koperasi merah putih, hilirisasi, program 3 juta rumah, pengembangan bahan bakar dari sawit, dan lainnya. Tapi ya balik lagi, masyarakat pasti nggak bakal cuma lihat presentasi atau janji. Yang dilihat nanti hasil nyatanya. Saat ini dunia mungkin saja meremehkan kita. Dan kalau roadmap ini beneran jalan sesuai target, mungkin beberapa tahun ke depan Indonesia bakal masuk fase baru. Indonesia bakal kembali menjadi macan Asia, pemimpin ekonomi baru di Asia. Gimana menurut kamu? Silakan komen.